Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di sesi Indonesia Maju, Desanya Maju, insya Allah. Oke, kita lanjutkan di bincang-bincang kita mengenai 11 ciri-ciri desa gagal maju atau mati suri. Ciri yang ketiga yang akan kita bahas yaitu desa gagal maju atau mati suri karena proses penyusunan APBDes yang tidak transparan. Nah, kenapa proses penyusunan APBDes tidak transparan menjadi satu hal yang menjadi dasar suatu desa gagal maju? Karena dalam proses yang tidak transparan ini, yaitu bahwa keterlibatan atau partisipasi kelompok masyarakat itu sangat sedikit, atau partisipasi publik dari masyarakat itu sangat miskin. Nah, sehingga yang ikut dalam prosesnya itu seringkali hanya orang-orang yang dianggap dekat dengan kepala desa terpilih, dan akhirnya yang terjadi dalam proses penyusunannya orang menyebutnya dengan hanya orang itu saja. Terus hal yang kedua disebut tidak transparan adalah dalam hal sosialisasi mengenai rencana kegiatan maupun pelaksanaan APBDes tersebut minim sekali. Itu yang membuat pada akhirnya kita sebut proses penyusunan APBDes tidak transparan dan menjadikan satu hal yang mendasar ciri suatu desa menjadi gagal maju. Sebenarnya tahap proses penyusunan APBDes itu telah diatur dengan Permendes Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 21 tahun 2020, yaitu tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Di sini disebutkan bahwa dalam proses penyusunan APBDes itu di bulan Juli itu seharusnya sudah dibentuk tim penyusun RKPDes. Nah, tim ini minimal terdiri dari 7 orang, diketuai oleh seorang yang dianggap punya kemampuan pengetahuan di dalam perencanaan pembangunan desa serta pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan pembangunan desa. Juga ada seorang sekretaris dengan anggota yaitu dari unsur perangkat desa dan juga keterwakilan dari kelompok masyarakat yang ada. Contoh dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dari kelompok pemuda, karang taruna, dan pelajar, dan juga kelompok masyarakat lainnya seperti kelompok ibu pengajian, kelompok usaha, kelompok difabilitas, ini ada kelompok orang cacat juga bisa termasuk untuk ikut mewakili. Nah, yang jadi masalah adalah seringkali terjadi ini tim penyusun RKPDes ini tidak ada atau diborong oleh satu orang saja perangkat desa, dan biasanya ini mungkin di setiap desa ada namanya kaur perencanaan. Nah, tidak ada timnya, sehingga tiba-tiba dalam prosesnya ujung-ujung ada undangan Musrembangdes, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Nah, di sini ini yang jadi masalah juga. Yang diundang dalam Musrembangdes itu jelas di dalam Permendes 21 2020 itu keterwakilannya disebutkan kelompok-kelompok mana saja. Nah, tetapi dalam prakteknya seringkali itu tadi banyak kelompok masyarakat yang tidak diundang, tidak tahu. Nah, ini sehingga seringkali masyarakat menyebutnya hanya orang itu aja yang ikut Musrembangdes, atau orang bilangnya itu orang-orang yang emang dekat dengan
kepala desa terpilih. Nah, itu yang sering kali terjadi sehingga keterwakilan kelompok masyarakat yang ada tidak ada. Nah, ini yang jadi masalah pada saat keterwakilannya tidak ada. Ini menjadi krusial karena dalam proses RKPDes ini ada yang namanya RKA, Rencana Kerja Anggaran. Nah, ini menjadi krusial karena dalam RKA itu rencana kerja anggaran bisa terjadi yang namanya markup atau penggelembungan pagu anggaran. Seharusnya suatu nilai proyek pembangunan umpamanya cukup dengan 100 juta, ini bisa saja dianggarkan menjadi 150 juta. Ini di sini terjadi markup atau penggelembungan dari kebutuhan anggaran yang sebenarnya. Terus juga menjadi krusial adalah sering terjadi penyelundupan alokasi anggaran. Penyelundupan alokasi anggaran ini maksudnya nanti dalam APBDes tercantum suatu alokasi anggaran yang dalam prakteknya sebenarnya itu tidak ada atau hanya judul saja, karena itu hanya seolah-olah ada sehingga bisa dikeluarkan anggarannya, padahal dalam prakteknya itu tidak ada. Nah, ini dua hal yang sangat krusial dalam proses penyusunan anggaran yang tidak transparan, sehingga modus-modus untuk terjadinya praktek markup anggaran, penggelembungan pagu anggaran, dan juga namanya penyelundupan alokasi anggaran terjadi. Nah, ini terjadi kenapa? Karena itu tadi di samping partisipasi kelompok masyarakat yang tidak menyeluruh keterwakilannya, hanya dalam satu kelompok saja yang membahas, dan juga yang paling krusial di sinilah yang namanya peran BPD. Itu yang seharusnya setelah hasil musrembang des, terus dari pihak desa menyusun RKPBdes itu diserahkan kepada BPD, BPD mengatakan musdes. Nah, ini bahkan musdesnya pun tidak ada gitu. Ini di sini di internal BPD-nya tidak ada musdes atau rapat internal BPD juga tidak ada, sehingga pada saat adanya penandatanganan berita acara persetujuan rancangan APBDes menjadi Perdes, itu BPD hanya bertindak sebagai tukang stempel saja. Inilah yang menjadi dasar-dasar kenapa salah satu penyebab terjadinya desa gagal maju. Nah, sehingga yang terjadi kualitas APBDes ini menjadi rendah. Menjadi rendahnya apa? Karena banyak aspirasi masyarakat yang tidak terserap, terus juga hasil pembangunan yang kualitas atau mutunya rendah, itu terjadi seperti itu. Nah, mengenai aspirasi yang banyak tidak terserap, contohnya ini kan menjadi lucu gitu, pada saat ada proses anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan dianggarkan sekian, tetapi pada saat ada pertanyaan umpamanya itu kalau perangkat desa ke kecamatan ngambil umpamanya administrasi kayak KTP atau apa, itu ada ongkosnya nggak itu, transportnya? Oh, nggak ada itu. Nggak ada. Ya terus kalau nggak ada, si perangkat desa tersebut ininya dari mana gitu, apa namanya, ngebensinin kendaraannya kalau dia rutin itu kan. Kalau namanya gajinya itu sesuatu yang emang harus utuh dibawa pulang ke rumah sebagai upahnya dia sebagai perangkat desa. Sehingga lucu, pada saya tanyakan seperti itu dijawab bahwa tidak dianggarkan, lucu. Nah, karena dengan kondisi seperti itu yang katanya tidak dianggarkan,
Padahal mungkin juga ada dalam alokasinya disebutkan dalam poin penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada yang namanya administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. Ada satu nilai jumlah uang gitu, tapi disebutkan tidak ada. Nah ini lucu karena pada saat tidak dianggarkan benar, nah ini akhirnya menjadi pembenaran seolah-olah seorang perangkat desa untuk minta pengganti bensin kepada masyarakat yang emang dilayani untuk pembuatan KTP-nya dengan alasan bahwa ini buat ongkos bensin atau sebagainya. Jadi pembenaran terjadi pungutan liar seperti itu. Terus juga ini contoh umpamanya ada pertanyaan dari pemuda gitu. Bisa nggak sih dari APBDes itu dianggarkan untuk perbaikan lapangan bola atau peningkatan kualitas lapangan sepak bola, atau mungkin bahkan juga ada keinginan untuk membuat turnamen kejuaraan setiap tahunnya di desa. Nah itu hanya pertanyaan-pertanyaan liar saja, terus yang dijawab kadang-kadang nggak bisa gitu. Padahal kalau kita diajak musyawarah pemudanya, terus dikasih pemahaman juga bahwa dalam proses penyusunan APBDes itu tentu mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada, contohnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, juga diajak rapat musrembang des atau mudur diterangkan juga bahwa acuan dalam proses penyusunan APBDes itu juga mengacu kepada Permendes, karena setiap tahun itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2000 berapa itu, bahwa setiap tahunnya Menteri Desa mengeluarkan peraturan menteri untuk memberikan guidance, yaitu arahan prioritas penggunaan anggaran dana desa. Contohnya untuk prioritas penggunaan anggaran dana desa tahun 2023 itu Permendes telah mengeluarkan peraturan desa nomor 8 tahun 2002 mengenai pemberdayaan ekonomi. Itu salah satunya disebutkan bahwa dalam Permendes nomor 8 tahun 2022 bahwa setelah adanya COVID selama 2 tahun untuk tahun 2023 bisa dianggarkan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi sebesar 20%. Nah, jadi itu tadi keterlibatan, partisipasi masyarakat, keterwakilan masyarakat yang banyak itu sangat bermanfaat, aspirasi bisa ditampung, sosialisasi mengenai bahwa aturan penggunaan dana desa juga bisa disampaikan sehingga kualitas dari APBDes itu bisa menjadi lebih baik. Nah ini yang sering menjadi masalah kenapa desa tidak maju. Terus juga yang namanya sosialisasi yang minus, tidak transparan, sosialisasi dalam hal perencanaan kegiatan, juga sosialisasi dalam realisasi penggunaan anggaran, ini yang tidak transparan, ini menjadi masalah juga. Contoh, kalau di satu desa dianggarkan nilai 180 juta umpamanya untuk BLT, nah seharusnya ini kalau masyarakatnya terlibat dari awal, tim penyusun RKPDes-nya jelas ada, itu database mengenai siapa yang berhak juga menjadi jelas. Dan yang paling penting itu umpamanya dicantumkan 180 juta untuk BLT, si penerima BLT-nya juga menjadi pengetahuan umum siapa saja yang berhak menerimanya. Nah ini yang seharusnya bisa menjadi perbaikan di dalam proses penyusunan APBD, sehingga itu kembali tadi transparansi mengenai dari mulai proses penyusunan, sosialisasi penggunaan anggaran ini menjadi sangat penting, karena dengan keterbukaan
dengan semakin banyaknya masyarakat ikut terlibat, partisipasi semakin banyak warga, semakin banyak tertampung aspirasi, semakin paham prioritasnya apa, kenapa ini prioritaskan. Nah, sehingga kegaduhan-kegaduhan dan yang paling penting kualitas dari pembangunan itu menjadi lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kembali, kenapa sih di setiap desa hampir secara umum proses penyusunan APBDes tidak transparan? Itu hampir semua desa seperti itu. Karena apa? Karena kembali penyebabnya ada dua hal. Nomor satu adalah kembali ke adanya yang namanya politik uang dalam proses pilu. Nah, politik uang inilah yang menyebabkan seorang kepala desa terpilih, setelah terpilih dihabis berapa ratus juta, ngakalin tuh gimana balik modal. Nah, biasanya ngakalinya itu sudah menjadi pembicaraan umum, gampang aja. Habis umpamanya 600 juta, ya udah 6 tahun akalin aja dari APBDes. Setiap tahun ambil 100 juta. Dengan cara apa itu tadi? Dengan adanya penggelembungan pagu anggaran. Terus keduanya yaitu dengan penyelundupan alokasi anggaran yang sebenarnya dalam pelaksanaannya tidak ada. Itu cara-cara bagaimana seorang kepala desa terpilih mengembalikan modal pada saat pilu atau balik modal. Terus kedua, ini penyebab kenapa proses penyusunan APBDes tidak transparan juga. Penyebabnya salah satunya karena kebiasaan di masyarakat yang kalau ada keperluan apapun itu selalu minta kepada Pak Kuwu. Wah, penyebabnya apa? Selalu minta pada Kuwu. Ya karena kembali tadi juga masyarakatnya tidak ngerti bahwa namanya penyelenggaraan pemerintahan desa, baik administrasi, baik pembangunan atau apapun itu mengacu kepada yang namanya anggaran. Semua sudah diatur, sudah dianggarkan dalam APBDes. Tapi karena mereka tidak tahu bahwa semua itu sebenarnya pengeluaran aturan sudah diatur dalam APBDes. Pokoknya kegiatan apapun minta ke Pak Kuwu. Nah, sehingga banyak terjadi hal-hal kegiatan yang sebenarnya tidak dianggarkan, masyarakat nggak mau tahu, minta ke Pak Kuwu. Pak Kuwunya bingung, waduh, kalau nggak dikasih jelasinnya susah. Nah, sehingga banyak kondisi yang memaksa Pak Kuwu untuk ngakalin. Kumacarana punya cadangan anggaran, karena kebiasaan masyarakat yang tidak tahu bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa itu semua mengacu pada APBDes, anggarannya diatur situ. Tapi karena masyarakat pokoknya minta ke Pak Kuwu. Sehingga yang sangat ekstrim kadang, maaf ya, kadang-kadang katanya untuk kondangan pun ada warga yang minta ke Pak Kuwu. Nah, ini hal-hal yang latar belakangi kenapa terjadi memaksa seorang kepala desa atau pemerintahan desa dalam proses penyusunan APBDes tidak transparan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bahan evaluasi, menjadi pembelajaran kita semua bagaimana proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, terutama dalam hal proses penyusunan RKPDes yang akan menjadi APBDes itu kualitasnya bagus dengan cara yang transparan, melibatkan semua unsur kelompok masyarakat, sehingga kualitasnya semakin baik dan itu akan membuat suatu desa menjadi lebih maju. Insya Allah kita akan selalu berupaya untuk menjadikan desa masing-masing maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.